sebelum acara MGMP ini kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa. Semoga kegiatan kita hari ini nanti diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kerawaannya. Kita santai saja. Jadi untuk hari ini materi kita adalah tentang proyek Profil Pelajar Pancasila. Beberapa ilmu yang saya dapatkan dari P5 Award dan juga Kadiri Mekar kemarin dari narasumber Kadiri Mekar, itu ada beberapa miskonsepsi dalam P5 yang saya rangkum menjadi beberapa poin. Yang pertama, penilaian keberhasilan siswa itu berpusat pada produk saja. Padahal seharusnya adalah proses. Selama ini saya dan teman-teman, mungkin Bapak Ibu guru juga yang lain itu menganggap bahwa penilaian P5 itu yang paling penting adalah produknya. Anak-anak yang produknya berhasil, itulah yang berhasil, itulah yang lulus. Ternyata tidak. Walaupun produknya itu gagal, tetapi kalau anak itu bisa menjelaskan kenapa dia gagal, itu sebenarnya juga mendapat poin plus. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, perayaan hasil belajar lebih banyak pada produk non-karakter, tetapi abai proses pelaksanaannya. Jadi perayaan hasil belajar itu adalah kalau misalkan dalam CGP itu mungkin gelar karya ya? Ya itu hampir sama. Di sini istilahnya saja perayaan hasil belajar. Selama ini kita hanya melihat perayaan hasil belajar itu seperti pameran, padahal tidak seperti itu. Bisa juga kita rayakan produk karakter, seperti mungkin penampilan tari. Nah itu bisa. Jadi tidak hanya berupa pameran. Terus yang dipamerkan juga bukan hanya berupa produk barang, bisa juga berupa prosesnya. Mereka tidak hanya menampilkan karya-karyanya, tapi juga bisa menjelaskan presentasi kepada para pengunjung stand-standnya untuk menjelaskan bagaimana proses mereka membuatnya, apa kendalanya, terus biayanya seperti apa. Nah itu yang terpenting di dalam proyek P5 ini. Kemudian yang salah juga ternyata ada beberapa kita mungkin menganggapnya yang tadi kalau tidak lulus berarti ada remedi P5. Itu juga ternyata salah. Walaupun produknya itu tidak berhasil alias belum selesai mungkin, itu tidak apa-apa. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya, tetapi mohon maaf sebenarnya saya sendiri juga masih belajar Bapak Ibu. Untuk P5 kita semua tahu bahwa singkatan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Dari kata-katanya itu menurut saya, mohon maaf saya tidak menjelaskan secara teoritis, tetapi kalau pendapat saya bahwa P5 ini adalah implementasi dari P3, implementasi dari profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi itu. Nyuwun panjenengan buka halaman 3. Jadi alur perencanaan P5, kalau P5 tadi kan semuanya sudah paham mata itu P5. Kemudian yang jadi masalah adalah ternyata di masing-masing sekolah itu bisa beberapa tidak sama pelaksananya di sekolah. Nah, nyuwun tulung di halaman 3 itu ada alur perencanaan P5. Sebetulnya apa saja sih yang harus dilakukan di sekolah itu? Yang pertama adalah untuk kepala sekolah, yang pertama adalah menunjuk koordinator kegiatan proyek. Nah, koordinator ini biasanya bisa diserahkan kepada Waka Kurikulum atau Bapak Ibu guru yang berpengalaman untuk terkait dengan P5. Nah, setelah koordinator, ini juga tidak harus satu orang Bapak Ibu. Kalau rombel panjenengan di sekolah itu banyak, kemudian personilnya yang memahami juga banyak, maka koordinator itu bisa
per jenjang. Jadi kelas 7 koordinatornya 1, kelas 8 juga ada 1, kelas 9 1 bisa. Jadi tergantung dari kesiapan sekolah, personil yang sanggup atau memahami tentang P5. Nah, setelah terbentuk ada koordinator, akan dibentuk yang namanya fasilitator. Nah, tugas koordinator dan fasilitator itu adalah merencanakan apa sih yang akan dilakukan di sekolah. Nah, seperti yang sudah panjenengan tahu semua bahwa untuk P5 itu mengacu kepada SK nomor 9 itu mulai dari dimensi, ada 6 dimensi di sana, mulai dari beriman, bertakwa dan sebagainya, berakhlak mulia, kemudian ada gotong royong, ada kebinekaan, tunggal ika, mandiri, kreatif. Nah, ada 6 itu. Jadi untuk perencanaan ini nanti saya ulangi lagi, yang bertugas merencanakan adalah koordinator dan fasilitator. Setelah fasilitator dan koordinator terbentuk, mereka berembuk akan melakukan refleksi sekolah. Jadi sekolah ini kesiapannya sebagaimana. Untuk mengidentifikasi sekolah, karena kita semua sebetulnya sama Bapak Ibu, kita masih di tahap awal. Jadi ada tahap awal, ada tahap berkembang, ada tahap lanjutan. Tetapi untuk kita semuanya hampir sama, yaitu anggap saja masih di tahap awal. Artinya apa? Semua Bapak Ibu guru dan siswa belum pernah melaksanakan P5. Kalau yang berkembang itu artinya bahwa kegiatan itu sudah melibatkan orang luar. Bahwa dianggap panjenengan ini, oh ternyata ini sudah up to date dengan kekinian gitu loh Bapak Ibu. Jadi tidak harus pembelajaran itu di dalam kelas di sebuah sekolah, tapi yang namanya IPA atau apapun mata pelajarannya bisa dilakukan di mana saja. Apalagi hari ini tadi panjenengan ada di sini. Kalau selama ini kalau di bawah jembatan itu kan konotasinya negatif gitu. Tapi saya berharap panjenengan nanti tidak seperti itu. Panjenengan punya pulang punya tujuan, mau pulang kemana. Ini bagus wis ditutup di warung itu bojone. Nggih. Tapi intinya Bapak Ibu teruslah berinovasi. Jenengan berinovasi bukan untuk mencari pujian, tapi berinovasilah karena kebutuhan panjenengan melayani siswa.